הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Shalom jemaat,
Apa kabar? Puji Tuhan, minggu ini kita sekali lagi dapat beribadah di atas talian. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan kepada setiap kehidupan kita dan pimpinan Tuhan kepada jemaat sekalian. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari jemaat, saya pimpin dalam suara kedengaran. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami dapat berkumpul bersama dengan jemaat di atas talian. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini karena kami beroleh hikmat yang daripada Allah sendiri untuk kami dapat menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hari-hari kami di dalam setiap kehidupan jemaat. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat supaya mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang di dalam kedukaan, kesakitan, mereka yang sedang berduka, Tuhan Engkau menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami juga berdoa supaya pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan kepada setiap jemaat kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Sebentar kami Tuhan mulai ibadah, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami beroleh layak di hadapan Tuhan, menghadap hadirat Tuhan. Dan Tuhan di dalam hal mendengarkan firman Tuhan, Tuhan beri hikmat kepada setiap jemaat, setiap pribadi akan dimengertikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang mengganggu, mengacau kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, menghancurkan semua itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan ibadah kami pagi ini, biar nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Saya percaya dalam masa kita mengikuti ibadah online ini, kita semua di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang selamat. Dan saya percaya apa yang kita perlukan pada setiap hari juga semuanya ada, karena semuanya itu Tuhan yang menyediakan. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah online pada hari ini. Untuk kita memulakan pendengaran firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara semua berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur atas pimpinan-Mu, atas kasih-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan kepada kami. Walaupun sekarang ini Tuhan kami menghadapi pandemi COVID-19, tapi Tuhan sentiasa memberikan kami kesehatan yang baik. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kami imunisasi, pertahanan bodi yang kuat. Begitu juga ya Tuhan kami Yesus Kristus, segala keperluan kami Tuhanlah yang menyediakan. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biar Engkau Tuhan kami Yesus Kristus mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini Tuhan. Mohon Roh Kudus berkarya supaya setiap kata-kata firman-Mu yang kami dengar bukan berlalu begitu saja ya Tuhan, tapi ada tempat dalam hati kami memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kesegaran kepada kami, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami memahami maksud firman-Mu ini ya Tuhan kami Yesus Kristus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sekiranya ada kuasa-kuasa gelapan atau roh jahat yang coba mengganggu pendengaran firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami singkir semuanya itu, supaya kami dapat arahkan, kami dapat fokuskan hati kami, pikiran kami hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi kepercayaan lagi untuk sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan tema yang kita sama-sama pelajari pada hari ini, saya ambil satu tema, yaitu keselamatan hanya di dalam Yesus. Dan teks pembacaan saya ambil di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-6 saja. Oke, baik, saya baca dulu firman Tuhan ini. Bermula daripada ayat yang pertama. Bumi ini milik Tuhan dengan segala yang ada di dalamnya, dunia dan semua penghuninya. Karena Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Siapa yang boleh naik ke bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang suci? Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu. Dia akan diberkati Tuhan dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamatnya. Inilah keturunan yang mencari Dia, yang mencari wajahnya, ya Allah
Yakub, Selah. Oke, hanya di sini teks pembacaan kita, dan marilah kita renungkan dan hayati firman Tuhan ini satu persatu. Manusia ini berdosa. Tiada satupun manusia yang tidak berdosa. Disebabkan oleh dosa keturunan dan juga dosa perbuatan. Jadi bila manusia ini berdosa, manusia ini menuju kepada kebinasaan dan perlu diselamatkan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi siapakah yang dapat menyelamatkan manusia? Marilah kita ikuti teks pembacaan ini satu persatu. Bermula daripada ayat pertama supaya kita tahu siapakah yang dapat menyelamatkan manusia. Oke, di ayat yang pertama dan kedua firman Tuhan begini. Bumi ini milik Tuhan dengan segala yang ada di dalamnya, dunia dan semua penghuninya. Karena Dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas perairan. Ayat pertama dengan ayat yang kedua ini menyatakan kepada kita bahwa dunia dan segala isi di dalam dunia ini, termasuk kita manusia, adalah milik Allah dan ciptaan Allah. Jadi bila kita tahu bahwa kita ini adalah milik Allah dan ciptaan Allah, kita manusia seharusnya memuji Allah, menyembah Allah, dan memuliakan hanya kepada Allah. Tapi apakah semua manusia ciptaan Allah ini memuji, menyembah, dan memuliakan Allah? Sudah tentu tidak. Ada yang tidak menyembah, ada yang tidak memuji, ada yang tidak memuliakan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal siapa Allah mereka. Tapi bersyukur yang sudah mengenal siapa Allah kita. Siapa yang sudah mengenal Allah dan menerima Allah, haruslah memuji, menyembah, dan memuliakan hanya kepada Allah. Karena kita ini adalah milik Allah, sudah pasti Allah memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan apa yang kita perlukan pada setiap hari. Jadi janganlah kita takut, apatah lagi sekarang ini yang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kalau kita pikir secara manusia, sungguh menakutkan. Karena bukan hanya sakit, tapi kematian. Jadi kalau kita secara manusia memang menakutkan. Tapi marilah kita fokuskan hati kita, pikiran kita kepada yang memiliki kita, yang mencipta kita, yaitu Allah. Karena kita adalah miliknya, pasti Allah memelihara kita, melindungi kita, dan menyediakan apa yang kita perlukan pada setiap hari. Seperti mana kalau kita menanam bunga ataupun menanam sayur. Saya percaya kita tidak biarkan sayur kita itu begitu saja. Pasti kita menyiram, membaca, dan kalau ada serangga, mesti kita rawat itu tanaman kita supaya tidak habis dimakan serangga. Apatah lagi dengan Tuhan. Kita ini adalah miliknya. Pasti Dia memelihara kita, melindungi kita. Dan apa yang kita perlukan, sama ada keperluan rohani maupun keperluan jasmani, semuanya Tuhan yang menyediakan.
Itu di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita pula melihat di ayat yang ketiga dan keempat. Ayat yang ketiga, siapa yang boleh naik ke bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Dan di ayat yang keempat, manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu. Oke, kalau kita menurut di dalam ayat yang ketiga ini, yaitu dikata siapakah, ini satu pertanyaan, siapakah yang boleh naik di bukit Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat sucinya? Siapa? Jawabannya di ayat yang keempat. Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Oke, kita ulas dulu di ayat 4e. Ayat 4e yang mengatakan manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kalau kita memerhatikan tentang perkataan bersih dengan murni, ini bermaksud ketulinan ataupun keaslian. Sebagai contoh, emas murni. Yang dimaksudkan emas murni ini ialah 100% emas. Kalau dia 90% emas dan 10% tembaga, itu bukan lagi dipanggil emas murni. Walaupun 99% emas, 1% tembaga, itu belum lagi dipanggil emas murni. Yang dimaksudkan emas murni ini adalah 100% emas. Jadi itu yang saya kata maksud bersih dan murni ini adalah ketulinan dan keaslian. Jadi kalau bagi kita pula manusia, siapakah yang 100% tangannya bersih tanpa melakukan dosa? Dan siapakah yang 100% murni hatinya? Oke, tentang bersih. Kita sudah basuh tangan kita, tapi ada lagi yang sedikit yang kotor. Adakah itu dipanggil bersih? Sudah tentu tidak. Yang bersih ini adalah 100% bersih. Oke, soalnya kita akan pergi semula ke ayat yang ke-3. Siapa yang boleh naik di bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Manusia tiada satu pun yang 100% bersih tangannya. Tiada satu pun manusia di dunia ini yang 100% murni hatinya. Jadi siapa yang 100% bersih tangannya? Siapa yang 100% murni hatinya? Jadi kalau tiada yang 100% bersih tangannya dan 100% murni hatinya, jadi siapa yang boleh naik di bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya Tuhan? Sewaktu Yesus menjadi manusia 100% di dunia ini pada kali yang pertama, hanya Yesuslah satu-satunya manusia yang tidak berdosa sewaktu dia menjadi manusia 100%. Jadi jawabannya adalah hanya Yesus yang 100% bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi kalau hanya Yesus yang 100% bersih tangannya dan 100% murni hatinya, jadi macam mana pula dengan kita?
adakah kita ini menuju kepada kebinasaan? Karena begitu besarnya kasih Allah, ataupun begitu besarnya anugerah kasih Allah kepada kita. Allah telah memberikan anaknya, Yesus Kristus, mati di kayu salib karena menebus dosa kita. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini memang terkenal lah. Siapa-siapapun tahu tentang ayat ini. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia dia mengatakan begini. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan karena kasih anugerah Allah. Tanpa kasih Allah, kita menuju kepada kebinasaan. Tapi karena kasih Allah, anugerah Allah, kita diselamatkan. Begitu juga kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Dia mengatakan begini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kata-kata Yesus. Jadi ini sudah cukup jelas bagi kita bahwa tiada lagi jalan lain untuk menuju kepada kehidupan kekal. Tiada lagi jalan keselamatan selain daripada kita mengikuti Yesus. Karena hanya Yesuslah yang dapat menyelamatkan umat manusia. Jadi apabila kita tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita, kita harus mengakui segala pelanggaran yang kita lakukan. Sama ada dosa keturunan ataupun dosa yang kita lakukan pada setiap hari. Sama ada kita sengaja ataupun tidak. Mohon keampunan. Dan kita harus percaya bahwa Yesus itulah penyelamat. Sebab tanpa Yesus, seperti di mana di ayat yang 3, siapakah yang boleh naik ke bukit Tuhan? Tiada yang dapat naik di situ. Siapakah yang dapat berdiri di tempat sucinya? Tiada kalau kita tidak melalui Yesus. Jadi marilah kita menerima keselamatan daripada Yesus. Marilah kita tetap setia. Tetap mengandalkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keselamatan hanya kepada Yesus. Dan saya ulang sekali lagi. Karena Yesus adalah keselamatan kita. Janganlah kita fokuskan ketakutan kita ini kepada pandemi COVID-19. Karena kita setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang disarankan oleh kerajaan yaitu ikut SOP dan terima vaksin, kita terima. Kita harus bijaksana. Walaupun kita ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu penyelamat kita. Tapi kita harus mengikuti SOP yang ditetapkan oleh kerajaan ataupun KKM. Itu sangat penting, harus kita bijaksana. Kita sudah tahu bahwa penyakit itu berbahaya. Jangan pula kita jadi munafik. Kita harus mengikuti SOP yang ditetapkan. Kelebihan kita ini adalah bila kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, sewaktu kita mati, kita tidak akan mati selamanya. Karena setelah kita mati, kita dibangkitkan dan kita akan menerima kehidupan yang kekal di surga. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 3 itu mengatakan, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, dia kata tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksud dia itu bukan kita tidak mati. Kita mati juga di dunia ini. Tapi kita akan ada roh. Roh kita itu akan balik kepada Yesus. Bersama-sama dengan dia di surga. Menerima kehidupan yang kekal. Itu maksud dia. Bukannya kita tidak kena COVID. Bukannya kita tidak pandai mati lagi. Bukan begitu. Itulah sebabnya kita harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Oke. 4b mengatakan begini, yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu. Di ayat yang 4b ini mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita mempersembahkan jiwa kita kepada berhala. Ataupun jangan bersumpah palsu. Apakah yang dimaksudkan menyembah berhala? Menyembah berhala di zaman modern ini bukan hanya kita menyembah kepada patung berhala, bukan itu. Bukan hanya itu. Tapi lebih kepada hobi atau minat kita yang keterlaluan sehingga kita meninggalkan Tuhan. Saya ambil satu contoh lah, memancing. Saya tidak bermaksud memancing ini salah, tidak. Tapi maksud saya kalau kita terlalu minat ataupun tumpukan perhatian kita kepada memancing sehingga kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, kita tidak lagi ingat berdoa, yang kita ingat hanya memancing saja, sehingga kita tidak ingat Tuhan lagi, kita sudah jauh daripada Tuhan. Itu yang dimaksudkan berhala ataupun main game. Saya tidak bermaksud main game ini sesat, tidak. Tapi kalau kita keterlaluan sehingga kita lupa Tuhan sudah, itu yang dipanggil berhala. Ingat, sesuatu minat kita, sesuatu hobi kita, jangan kita jadikan berhala. Sebab kalau kita jadikan dia berhala, itu sudah dosa. Begitu juga sumpah palsu. Sumpah palsu maksud dia ini bukan hanya saya bersumpah, bukan begitu. Bukan hanya itu. Tapi maksud dia itu adalah apa yang ada di dalam hati kita tidak sama dengan apa yang keluar di mulut kita. Saya ambil contoh begini. Kalau seseorang itu kedapatan mencuri mangga, bila kedapatan dia kena tanyalah, kenapa kau curi mangga? Di mulut dia berkata, saya tidak curi mangga. Padahal itu mangga, buah mangga itu ada di pocketnya. Itu sebagai contoh lah. Jadi pengakuan dia itu tidak sama dengan perbuatan dia. Begitu juga dengan kalau misalnya ada perselisihan. Jadi ada orang lah yang kasih damai. Dia kata, bagus kamu berdamailah. Kalau dahulu sebelum ada pandemik, bersalamlah, bermaaf-maafan. Tapi kalau sekarang ini tidak boleh bersalam karena pandemik, jadi cukup dengan kata-kata bermaaf-maafan. Tapi kalau yang bersumpah palsu maksudnya ini, di depan orang yang mendamaikan dia, oke saya maafkan dia. Tapi di dalam hati dia apa? Tunggu dia nanti, tunggu dia silap saja, begitu. Jadi dia tidak ikhlas. Berarti orang ini yang maksud dia sumpah palsu ini hidup pura-pura ataupun berkata bohong. Di hati dia lain, di mulut dia lain. Jadi kita jangan seperti itu. Ini ingatan bagi kita. Walaupun kita sudah diselamatkan melalui Yesus Kristus, kalau kita masih lagi menyembah berhala, kita masih lagi hidup kepura-puraan ataupun sumpah palsu, kita tidak akan masuk di dalam penyelamatan ini. Kecuali kita bertobat sungguh-sungguh kepada Allah dan meninggalkan segala perbuatan kita yang lama yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi itulah, walaupun kita diselamatkan, kalau kita masih lagi mempersembahkan jiwa kita kepada berhala ataupun sumpah palsu, kita tidak masuk di dalam penyelamatan kecuali kita
bertobat. Itu sebabnya saya ambil satu tema, keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena tiada satupun manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya. Hanya Yesus. Oke, di ayat yang kelima, dia akan diberkati Tuhan dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamat. Setiap orang yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya dan melakukan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati. Dan orang yang sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan menerima kebenaran daripada Allah penyelamat, yaitu Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mungkin kita ingat, orang yang tidak percaya pun dia ada banglo, dia ada Mercedes, ya, mungkin di dunia dia ada Mercedes, ada banglo. Tapi karena dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak akan masuk di dalam penyelamatan yang seperti mana di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena dia tidak percaya, dia tidak menerima kehidupan yang kekal. Setelah dia mati, itu banglo dia itu semua harta-hartanya dia tidak boleh bawa ke kubur itu. Jadi hanya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang selamat. Jadi bagi kita yang sudah percaya, berkat yang kita terima bukan hanya berkat secara jasmani, tapi berkat secara rohani. Kalau kita ingat kembali sewaktu Israel berjalan di padang gurun, mereka berada di padang gurun selama 40 tahun. Kalau bukan karena firman Tuhan, mereka tidak akan hidup di padang gurun. Karena firman Tuhan mereka hidup. Tapi Tuhan memelihara mereka di padang gurun bukan hanya memberikan secara rohani, tapi berkat jasmani untuk keperluan tubuh jasmani mereka juga. Seperti bila tiada air, Tuhan memberikan air, itu keperluan jasmani. Tiada makanan seperti roti, dia memberikan manna, roti daripada surga. Walaupun itu roti daripada surga itu melalui firman Tuhan, tapi itu keperluan jasmani mereka. Begitu juga dengan burung puyuh sebagai lauk mereka. Itu adalah keperluan jasmani. Jadi kita orang yang percaya kepada Tuhan bukan hanya memiliki berkat secara jasmani, tapi berkat rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di ayat yang ke-6, inilah keturunan yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah, Yakub. Kita harus ingat, keturunan yang mencari Dia maksudnya ini bukan hanya orang Israel. Yang dimaksudkan keturunan yang mencari Dia, tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mencari, maksud mencari di sini ini adalah bukannya kita jauh kepada Tuhan, tapi kita rindu kepada Tuhan. Setiap orang seperti orang yang bercinta, walaupun baru berjumpa, bila berpisah saja, dia cakap begini, walaupun kita baru berjumpa dan kita berpisah, dia kata, baru 5 menit berpisah dia sudah mengatakan begini, macam setahun rasanya kita berpisah, dia kata. Itu bagi orang yang jiwa-jiwa lah. Orang bercinta memang begitu, walaupun baru berjumpa, baru 5 menit berpisah dia sudah rindu. Kan bagus kalau kita begitu kepada Tuhan. Kita rindu kepada Tuhan, itulah yang dimaksudkan mencari Dia.
Di mana saja kita berada, kita mencari wajah Allah. Kita merindui Allah. Kita membina satu mezbah doa. Kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Kita membaca firman Tuhan untuk mendengar firman Allah. Bukan hanya keturunan Yakub, tapi kita yang diselamatkan ini. Jadi seperti mana tema kita pada hari ini, keselamatan hanya di dalam Yesus. Jadi supaya kita masuk di dalam penyelamatan, jangan lagi kita menyerahkan jiwa kita kepada berhala. Jangan lagi kita bersumpah palsu ataupun hidup kepura-puraan. Karena orang yang masih menyembah berhala, masih bersumpah palsu, itu tidak akan masuk di dalam penyelamatan kecuali dia bertobat bersungguh-sungguh. Jadi ini saja firman Tuhan yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Mohon Roh Kudus supaya firman-Mu itu Tuhan kami mengerti, dan firman-Mu itu menguatkan iman kami, di dalam kami mengharungi cabaran-cabaran kehidupan. Apatah lagi sekarang ini musim pandemi COVID-19. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus, kami dikuatkan, kami disegarkan. Dimanapun kami berada, selagi kami masih hidup, itulah kesempatan bagi kami ya Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain juga diselamatkan apabila menerima Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi Tuhan ibadah kami berakhir. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, sama ada hari ini maupun hari-hari yang akan datang, kami mohon pimpinan, terutama iman kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami tetap mengandalkan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Dan segala kerisahan kami buang daripada kehidupan kami. Dan kami fokuskan dan kami arahkan hati kami, hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Bungkuslah tubuh, jiwa dan roh kami semua supaya panah-panah syaitan dan iblis tidak mengenai kami. Berilah kami imunisasi ataupun pertahanan bodi yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan berkati vaksin yang telah kami terima, supaya membantu kami untuk menguatkan imunisasi kami. Supaya apabila kami diserang oleh coronavirus, pertahanan bodi kami dapat melawan, sehingga kami tidak dapat dimudaratkan oleh coronavirus, karena ada pertahanan bodi kami yang kuat selain daripada vaksin. Ialah pertahanan bodi yang daripada Engkau sendiri ya Tuhan kami Yesus Kristus. Oh haleluya.
dan setiap yang kami usahakan, pekerjaan kami, sama ada yang bekerja berkebun ataupun di tanah sendiri, yang bekerja sebagai di tangan kerajaan, bekerja swasta, mohon perlindungan dan memberkati supaya semuanya itu diberkati dengan berkelimpahan. Ya Tuhan Yesus, dalam segala hal biarlah kami mengucap syukur hari ini, karena semuanya itu daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Tanpa berkat daripada Engkau, kami tidak dapat apa-apa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami ini Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami mendapat berkat daripada Engkau Tuhan. Kami setia mengembalikan ucapan syukur kami melalui persepuluhan, pemberian kasih hari ini. Berpujilah Engkau Tuhan, dan hidup kami serahkan ke dalam Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.